Halo Bapak Ibu keluarga kerajaan sorga. Peristiwa keempat sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan adalah di mana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 39 sampai 41 berbunyi demikian. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Sesudah Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir dengan para murid-muridnya, maka ia berkata pada murid-muridnya bahwa dia ingin berdoa ke tempat yang biasa. Lalu dia pun pergi dan mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu sesudah itu Tuhan Yesus berkata, "Kalian tinggal di situ, aku akan berdoa lebih khusus lagi seorang diri." Lalu dia berdoa, saudara-saudara. Dan firman Tuhan berkata dalam isi doanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Doa Yesus pendek. Dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Cawan adalah lambang penderitaan yang akan dialami Tuhan Yesus. Cawan adalah simbol daripada rasa sakit yang akan dia tanggung oleh cemeti daripada prajurit Romawi, hinaan dan makian, cacian daripada orang-orang Farisi. Cawan itu adalah simbol penderitanya, di mana dia sesudah disiksa harus memikul salibnya ke puncak gunung Golgota itu. Cawan itu adalah simbol daripada betapa menyakitkan ketika dia harus digantung dengan tangan yang dipakukan kiri kanan, kaki yang dipaku, lalu di atas salib itu lambungnya akan ditombak oleh seorang prajurit. Di atas salib itu juga dia akan dihinakan dan direndahkan serendah-rendahnya. Itu Tuhan Yesus sadar. Itu yang harus dia pikir. Dan dalam kemanusiaannya dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan itu lalu daripada." Tetapi sesudah itu dia dengan tegas berkata, "Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Dan firman Tuhan berkata, karena begitu bergumulnya Yesus tentang doanya ini, dia sampai dikuatkan oleh para malaikat, karena dia telah mengeluarkan peluh keringat yang bercampur dengan darah. Doa Tuhan Yesus bukan saja doa penyerahan diri kepada Tuhan, tapi doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu membuat dia memiliki ketetapan, keteguhan hati, kebebasan untuk berkata, "Saya siap mengakhiri misi saya seperti yang Tuhan kehendaki, seperti Bapa kehendaki, yaitu menjadi tebusan bagi banyak orang." Sehingga ketika dia ditangkap, dia tidak melawan. Ketika dia digiring seperti maling, dia tidak berontak. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas caci maki. Ketika dia dihinakan, dia tidak memaki-maki. Dia tidak memanggil pasukan malaikat untuk membelanya. Dia dengan tegar naik ke atas kayu salib itu dalam kelapangan dada, keteguhan dada, walaupun harus mengalami penderitaan yang hebat, kehinaan yang hebat, sampai kematian. Tapi coba ingat apa yang dikatakan tentang Petrus. Sesudah Yesus ditangkap, dibawa ke istana, lalu Petrus melihat Yesus disiksa, datang seorang perempuan bertanya, sampai 3 kali, "Bukankah engkau muridnya?" Dia menjawab, "Tidak." 3 kali dia ditanya, "Bukankah engkau muridnya?" Dia menjawab, "Tidak." Alasannya apa? Sederhana. Karena Petrus tidak berdoa di saat Yesus berdoa. Dia tidur.
Tuhan berkata memperingatkan Petrus di dalam ayat 40 seperti ini. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging. Di saat Yesus bergumul dengan pergumulannya, dia berdoa. Di saat Yesus harus menghadapi kematian yang begitu menghinakan dan penderitaan, dia berdoa. Tetapi Petrus tidur. Dan ketika dia mendapat pencobaan, dia kalah. Doa Getsemani bukanlah sekedar doa penyerahan diri, tapi doa yang memberi kemenangan. Doa yang memberi kekuatan. Doa yang memerdekakan. Mari kita hidup dengan doa. Hidup kita penuh dengan pencobaan dan peperangan. Pencobaan yang kita hadapi bisa berbagai cara. Tapi kita tahu kalau kita berdoa dengan setia, dengan tekun, kita memiliki kekuatan, kemenangan. Karena kita menyatu dengan Tuhan. Tuhan berkati, jadilah pemenang lewat doa-doamu. Salam.